Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazrion dari jurusan PJKR. Dalam hal ini mengadakan tentang mata kuliah filsafat olahraga yang berjudul Kebangkitan Olimpiade Modern. Ini pengulang kebangkitan Olimpiade Modern ini daripada sejak tahun 1890. Jadi atlet menjadi terpopuler pada akhir 1800-an. Jadi peran atlet di dalam kehidupan ini telah mengambil peran utama sepanjang tahun 1800-an. Setelah periode panjang ketika masyarakat pada dasarnya acuh tak acuh terhadap olahraga atau benar-benar tidak menanggapi olahraga sebagai pengalihan fenomena. Jadi dia ini tidak peduli lagi tentang daripada kegiatan olahraga, maka muncullah atlet ini dari Kabupaten itu mulai dari Adnan itu. Mulailah muncul atlet-atlet ini untuk menyebarkan ini. Jadi para ilmuwan mulai menggambarkan atlet sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan dan untuk mengorganisir olahraga atlet seperti Liga Baseball itu di Amerika Serikat, yang menjadi sangat terpopuler itu di Prancis kelas atas, sebab ini terlibat di dalam olahraga yang mudah di Prancis. Jadi kolaboratif berpresentasi di dalam mendayung dan meninjau para atlet-atlet ini, karena mengingat tentang daripada olahraga ini juga menimbulkan kesehatan. Jadi pendiri Olimpiade Modern rencananya ambisius, kooperatif untuk merepetisi dengan sistem pendidikan Prancis. Jadi tidak pernah benar-benar terwujud, tetapi perjalanannya mulai mengilhami dia dengan rencana yang jauh lebih ambius. Dia mulai berpikir tentang daripada membuat negara ini bersaing. Mulai berbuat bagaimana untuk membuat negara ini mulai untuk bersaing di dalam acara atlet. Jadi berdasarkan Festival Olimpiade Yunani kuno, jadi pada tahun 1892 pada tahun Yubel Persatuan Olahraga Atlet Prancis di Kabupaten. Jadi memperkenalkan gagasan tentang daripada Olimpiade Modern. Jadi gagasannya agar tampak lebih bagus, lebih maju. Bahkan Kabupaten ini sendiri yang memiliki gagasan yang jelas tentang daripada bentuk permainan seperti apa yang akan diambil. Ada macamnya lari, perlombaan yang dilakukan atlet-atlet, ada lomba renang dan sebagainya. Olahraga bermacam-macam bentuk olahraga atlet yang dilaksanakan. Dua tahun kemudian, Kabupaten itu menyelenggarakan pertemuan yang mempertemukan 79 delegasi daripada 12 negara untuk pertemuan masalah tentang daripada atlet-atlet ini. Jadi negara untuk membahas cara menghidupkan kembali pertandingan Olimpiade. Jadi pertemuan tersebut dia membentuk Komite Olimpiade Internasional, itu yang pertama kali.
dan kerangka dasar untuk memiliki permainan di setiap 4 tahun. Dengan yang pertama dilakukan itu di Yunani, itu yang diputuskan. Maka persatuan dengan musyawarah, dia sepakat dengan bersatu, maka yang pertama kali melakukannya di Yunani. Olimpiade modern yang pertama, keputusan untuk menyelenggarakan Olimpiade modern yang pertama itu di Athena, di tempat pertandingan kuno. Di tempat pertandingan kuno adalah sebagai simbolis. Namun itu juga terbukti bermasalah karena Yunani terlibat di dalam kekacauan politik. Namun kalau Athena itu mengunjungi Yunani dan menjadi yakin orang Yunani akan senang menjadi tuan rumah pertandingan. Karena dia senang untuk menjadi tuan rumah pertandingan, maka pertandingan ditentukan dengan musyawarah, dengan kesepakatan, maka dilakukanlah pertandingan antar atlet-atlet tersebut. Jadi dimulai di Athena pada tanggal 5 April 1896. Festival ini berlangsung selama 10 hari dan termasuk acara seperti lomba lari, tenis rumput, berenang, menyelam, balap sepeda, mendayung, dan lomba kapal pesiar. Banyak lagi lomba yang dilakukan di dalam kurun waktu selama yang telah disepakati antara pengurus-pengurus tersebut. Jadi selama Perang Dunia I itu keluar laboratorium itu menderita kesulitan. Jadi dia ini melarikan diri ke Swiss, maka dia terlibat di dalam pengorganisasian Olimpiade 1924. Tapi mengundurkan diri setelah itu. Dia mengundurkan diri setelah Olimpiade 1924. Jadi tahun-tahun akhir hidupnya sangat terganggu dan dia menghadapi kesulitan keuangan yang berat. Dia juga meninggal di Jenewa pada 2 September 1937. Seterusnya lanjut dan berlanjut kegiatan ini, maka sangatlah istimewa Olimpiade tingkat modern. Jadi pengaruhnya pada institusi yang didirikannya bertahan ide Olimpiade sebagai acara yang diisi tidak hanya dengan atlet, tetapi konteks berdasarkan datang daripada periode-periode kooperatif. Jadi sementara permainannya tentu saja diadakan di dalam skala yang jauh lebih anggun daripada apapun yang bisa dia bayangkan. Upacara pembukaan periode dan kembang api itu adalah sebagian daripada warisan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan itu juga kolaboratif ini berasal daripada gagasan bahwa sementara Olimpiade dapat menanamkan kebanggaan nasional, kerjasama antar negara-negara dunia yang dapat mempromosikan perdamaian dan mencegah konflik. Jadi perdamaian antar negara-negara yang dilakukan persatuannya juga dengan melalui atlet-atlet, sistem olahraga. Jadi ada pertemuan antara persahabatan, ada pertemuan antar kekeluargaan dengan cara melaksanakan seni dan olahraga dengan sistem Olimpiade. Jadi pertemuan besar antar negara-negara
di dunia. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.